Oke, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman sekalian, selamat berjumpa kembali di acara Halaqah IT yang ke-8. Tak terasa ini sudah ke-8 ya. Ini udah ke-8, sebenarnya aslinya sih bukan 8. Ini udah 11, tapi ya udahlah yang formal aja yang 8, yang formal yang 8. Jadi di Halaqah IT sebelumnya kita 1, 2, 3 kita lebih bahas mengenai technical programming gitu ya, bagaimana khususnya di Java, di Spring Boot. Jadi 1, 2, 3 itu ngebahas mengenai technical programming Java di Spring Boot. Kemudian 4 kemarin kita udah bahas mengenai bagaimana tata cara pengelolaan event-event yang ada di Jamiah melalui Eventbrite. Kemudian 5 kita launching Ana Online, 6 kemudian BIMTEK-nya, 7 kemudian kemarin ada beberapa lagi. Nah sekarang sekarang kemarin udah teknikal ke development, ke developer. Nah, kenapa sih Kominfo sekarang mengadain acara Halaqah IT yang ke-8 ini membahas mengenai UI UX? Ini menurut Anda penting juga karena di Pemuda Persis kebanyakan itu adalah graphic designer gitu ya, graphic designer karena memang ya kepentingannya kebanyakan untuk membuat flyer, poster, acara kegiatan-kegiatan yang ada di Jamiah, baik itu level PJ, PC, PD, PW, bahkan di PP semuanya. Bahkan sekarang ini lagi muktamar kan, mau persiapan muktamar, kita ada tim media center di Pemuda Persis, dan kebanyakan itu adalah graphic designer basicnya itu. Lalu kenapa ada UI UX? Ini sangat penting seperti jadi one step ahead gitu ceritanya itu. Jadi kita mengupgrade skill kita dari sekedar bahkan ya maksudnya ya graphic designer, kemudian kita belajar dengan UI UX. Apa sih UI UX itu? Gimana role-nya? Apa saja tool-toolnya? Maka di sini kita Kominfo meminta kepada salah satu tim dari yang ada di Kominfo yang bernama Randy Syabani. Nanti perkenalan mungkin sebentar gitu ya. Randy Syabani ini tim dari Kominfo. Jadi Kominfo itu di Pemuda Persis banyak kan timnya. Ada yang fokus ke development, programming gitu seperti Ikhwan itu kan dari tim developer. Jadi timnya developer ada front end, back end, kemudian DevOps. Nah, ini ada tim yang namanya UI UX. UI UX itu khusus yang mengenai look and feel, kemudian bagaimana suatu aplikasi itu didesain. Jadi bukan hanya membuat poster atau flyer kalau di dunia IT itu, karena biasanya itu graphic designer aja. Tapi kalau UI UX dia terlibat mengenai bagaimana suatu aplikasi itu dibuat, dirancang gitu sebelum diimplement oleh para developer di dev team. Mereka biasanya diskusi dulu para business user itu dengan UI UX. Nah, bagaimana dan apa di balik itu semua, silahkan nanti kita diskusi dengan Randy gitu. Randy juga semuanya orang Sunda ya. Randy itu nanti kenalannya dari orang Sunda. Jadi semuanya di sini orang Sunda. Jadi nggak apa-apa. Ini bahasa Indonesia karena kita direkam ke YouTube. Jadi mungkin kalau ada yang di luar luar orang Sunda mau melihat, mau menyaksikan, jadi kita bisa dengan bahasa nasional gitu. Makanya kita bahasa Indonesia. Padahal biasanya kita bahasa Sunda. Enggak. Oke, gitu mungkin by the way teman-teman di Pemuda Persis juga di tim Kominfo khususnya memang ada media center juga, tapi di media center kita fokusnya lebih banyak ke ya tadi UI UX graphic designer. Jadi kita mau meningkatkan upgrade skill-nya dari dari graphic designer menjadi UI UX. Makanya judulnya itu adalah From Graphic Designer to Become UI UX gitu, UI UX designer. Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Randy, dan kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ataupun di chat di dalam chat room ya, di chat room. Nanti diketikkan aja, nanti kita jawab satu-satu. Oke, ikhwatu iman sekalian, Pemuda Persis semuanya, biar tidak lama-lama lagi, Anda persilahkan kepada Randy untuk menyampaikan
materinya. Tafadhol, Randy. Aku share screen dulu ya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ikhwan bidin semuanya. Alhamdulillah, sekarang saya berkesempatan untuk bisa sharing sedikit ilmu yang dititipkan. Terima kasih juga kepada Kang Hendy yang udah eksklusif ngundang untuk kita diskusi sharing-sharing tentang UI UX ini. Insya Allah untuk sekarang mungkin kita akan lebih spesifik terhadap prinsipal ya, karena memang ini cukup jadi dilema antara pembagian istilah atau peran dari graphic designer juga UI UX designer. Kadang-kadang ada yang nyamain, kadang-kadang ada yang ngebedain, kadang-kadang ada yang benar-benar memisahkan di antara keduanya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit membuka bagi yang belum tahu, juga bisa mengingatkan bagi yang sudah tahu, insya Allah. Bismillah, coba kita next dulu. Teman-teman, perkenalkan. Kalau nama lengkap sih biasanya Randy Syakbani. Saya itu istilahnya sekarang bisa dibilang senior full stack designer. Bagi yang awam atau belum tahu istilah full stack designer, nanti kita ada pembahasannya di belakang. Untuk yang pengen tahu lebih lanjut tentang saya pribadi, bisa di check out aja ke website saya pribadi di randysyabani.github.io. Insya Allah di sana ada sedikit informasi tentang tools-tools yang saya pakai, terus juga expertise yang biasa saya garap gitu. Kita coba lanjut. Gimana cara jadi UI UX designer? Langsung jeblak ya. Sebelumnya kita coba persempit dulu ruangnya antara istilahnya explain dulu si graphic designer itu apa, terus UI UX designer itu apa. Jadi biar lebih nantinya tertata buat memahaminya, karena nanti ke belakangnya, pembahasan ke belakang atau ke depannya nanti akan lebih mengerucut ke UI UX designer-nya. Jadi intermezzonya ada di graphic designer, kerucutan materi atau pembahasannya nanti akan ada di UI UX designer. Kita coba pecah dulu. Siapa UI UX designer, siapa si graphic designer ini? Pertama, kita coba lihat fokusnya dulu. Fokusnya itu di awal, memang kalau graphic designer, mereka lebih fokus ke printing, advertising, branding identity. Cuman memang kadang-kadang mereka masuk ke visual designing. Terus kalau UI UX, mereka eksklusif, benar-benar masuk di area website, aplikasi, ataupun digital produk. Makanya kadang-kadang UI UX designer ini juga dibilangnya produk atau digital product designer. Nah, terus kalau misalkan kita breakdown lagi ke area goals-nya, kalau di area graphic designer, mereka lebih ke untuk menyampaikan informasi pesan yang dibungkus dengan individual graphic atau aesthetic first. Jadi mereka itu pendekatan awalnya itu dengan mencoba untuk menyampaikan pesan sebisa mungkin
agar pesannya itu ditangkap oleh para pembaca atau yang lihat, tapi memang tujuan atau goals utamanya itu enak dilihat. Dan memang di end result-nya pun dia fokus terhadap estetik karena memang translator dari informasi yang mentah ke informasi yang dibungkus secara visual gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di area UI UX, dia fokusnya bukan aesthetic first. Jadi sebenarnya UI UX itu mau tampilannya dia jadul, mau tampilannya sederhana, minimalis, tanpa ngikutin kekinian, itu masih bisa dipergunakan karena dia fokus utamanya itu usability. Jadi selama dia enak digunakan, selama dia enak dipakai, estetik tidak terlalu tidak terlalu berperan, bukan terlalu berperan. Jadi perannya itu harus benar-benar sama antara mudah digunakan dan enak dilihat gitu. Jadi aesthetic first bukan dari karakter UI UX designer gitu. Lalu untuk tools yang biasanya digunakan juga kan beda. Dari mulai graphic designer itu biasanya pakai Photoshop, Illustrator, atau Affinity Designer, Affinity Photo, InDesign kayak gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau di area UI UX, mereka khusus menggunakan tools yang memang diperuntukkan untuk UI UX, diperuntukkan untuk designing atau development untuk digital produk, apps, watch, website, dan segala macamnya yang berbentuk digital yang memang areanya itu eksklusif. Lalu buat jadi UI designer itu kayak gimana gitu kan? Kita cepet-cepet aja ya Kang, nanti bisa pakai bisa FAQ di belakang, tanya-tanya jawab Q&A di belakang. Misalkan memang ada yang dibingungin. Kita coba pecah dulu cakupannya. Untuk area UI UX, kita udah mengerucut ke UI UX ya, insya Allah. Jadi untuk UI UX ini kita ada di step awalnya itu cakupannya di UX design, UI design, interaction design, baru masuk ke area front end. Nah kalau di UX design itu mereka membungkus atau memecah lagi bungkusannya dengan area research, area wireframing, area prototyping, atau bisa dibilang juga low fidelity design, atau wireframe itu prototype yang semi-semi belum final biasanya. Belum ada warnanya kayak gitu. Nanti ada penjelasannya di belakang. Terus area UI design udah masuk ke area visual, high fidelity komponen, terus juga biasanya di sana di-develop atau dibuat sebuah desain sistem. Desain sistem itu kayak pecahan komponen modul dan segala macamnya. Terus masuk ke interaction design, dia fokus di prototyping, animasi yang cakupannya possible buat decoding. Terus juga ada human machine interaction, itu biasanya ada di interaction design. Nah, makanya kalau di startup gede atau perusahaan gede yang memang kebutuhannya udah gede juga, terus juga udah bukan lagi nyari market tapi udah akuisisi market, itu biasanya pecahan orang-orang ini diperuntukkan atau dibutuhkan secara spesialis. Jadi UX designer ada orang lain, UI designer juga ada orang lain, interaction designer juga ada orang lain dan segala macamnya. Bahkan UX-nya juga dipecah. Ada UX designer, ada UX designer buat research, ada UX buat wireframing khusus, ada khusus yang buat UX sketching, segala macam. Karena biasanya di area UX ini fokusnya buat menemukan fitur yang memang useful. Jadi penentuan fitur atau pembentukan fitur itu ada di UX. Dia berhubungan langsung dengan bisnis. Nah, ketika UX-nya tulangnya udah jadi, barulah si UI design itu berperan. Biasanya di perusahaan yang udah gede juga dipecah lagi.
ada UI yang khusus untuk visual, ada yang khusus untuk UI developer di area coding, bahkan khusus layouting, ada yang emang khusus buat building design sistemnya dan segala macamnya. Nah, area ini bisa dipecah-pecah berdasarkan spesialisasinya. Jadi kalau misalkan yang tadi kan kita bisa bilang pecahannya itu per divisi ya, ada UX, UI, interaction design itu dipecah. Nah, ada lagi yang pecahannya itu per cakupan. Jadi ketika seseorang berani menggarap dari mulai UX design dengan segala macam risetnya, juga prototypingnya, terus juga ada yang dia garap sampai ke interaction design. Jadi UI UX plus interaction design berarti semua hal yang ada di dalamnya dia mampu atau berani menggarap gitu. Nah, biasanya UI UX designer itu harus bisa bukan biasanya sih, idealnya atau harusnya si UI dengan label UI UX designer ini harus masuk dengan cakupan UX design dengan segala macam turunannya, UI design dengan segala macam turunannya, juga interaction design dengan segala macam turunannya. Karena tanggung jawab UI UX designer itu tidak berfokus pada visual, tapi memang benar-benar semua komponennya ada, dari mulai UX design, UI design, interaction design, itu semua komponennya ada. Dan ketika seseorang berani ngasih label tersebut, berarti dia benar-benar harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, terus ada lagi nih istilahnya full stack designer. Full stack designer itu dia seorang UI UX designer yang masuk ke area front end. Jadi dia paham betul front end, paham betul gimana cara development front end, paham betul segala macam framework yang ada di front end. Pokoknya dia front end engineer atau front end developer yang bisa UI UX atau UI UX yang juga bisa front end. Itu biasanya mereka disebut full stack designer. Bahkan kalau di teori baru sih si seseorang tersebut itu yang mampu handling di area UI UX plus front end itu dia disebut sebagai UX unicorn. Nah, sebutannya itu istilah baru, dia disebut sebagai UX unicorn. Cuman yang familiar memang full stack designer gitu. Nah, harus nggak sih seorang UI UX ini bisa coding? Enggak sebenarnya, tapi paham kalau misalkan dia melabeli dirinya UI UX designer, otomatis kan UX-nya ada nih, terus UI-nya ada, interaction design-nya ada. Nah, tiga komponen ini harus bersangkutan dengan area coding. Tidak perlu bisa ngoding, tapi paham cara deliver desain ke coder, cara deliver desain ke programmer. Karena kalau misalkan animasi nggak possible di coding, nah terus nanti codingannya menjadi apa gitu kan. Terus kalau misalkan si UI visual design-nya itu nggak bisa di coding, riweuh, tapi nggak berguna, nah terus si codernya mau ngapain gitu kan, si programmernya mau ngapain. Terus kalau misalkan bisnisnya itu nggak masuk, UX-nya nggak masuk ke bisnis, terus juga UX-nya ini nggak masuk ke desain, atau nggak masuk ke usability usernya, nggak bisa dipakai lah, nggak enak dipakainya. Nanti juga ketika di coding akan jadi sesuatu hal yang wasting time. Udah di coding gitu kan, udah di deliver ke user, tapi UX-nya nggak dapet. Nah itu juga biasanya jadi masalah gitu kan, karena penentuan bisnis itu ada di UX-nya justru tulangnya. Nah, untuk sebenarnya untuk cara menentukan kita ini tuh cocoknya di UI UX design atau visual design doang. Visual design itu sama dengan UI design ya, atau UI design doang, atau UX design doang, atau bahkan saya tuh memang sebenarnya interaction designer gitu kan. Memang yang khusus menginteraksikan antara screen yang ada di visual design atau UI design gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling utama memang harus dipahami dirinya sendiri. Siapa dia, potensinya ke arah mana, karena siapa tahu memang dia bisa mampu sampai area full stack designer dengan kondisi yang profesional. Karena memang di lapangan, faktanya UI UX designer, seseorang yang melabel dirinya UI UX designer, mereka hanya showcase di area UI design. Mereka hanya showcase di area tampilan sebuah aplikasi atau sebuah website atau sebuah sistem.
dengan hanya menunjukkan visual tanpa menunjukkan prosesnya di belakang sebelum membuat sebuah screen tersebut, tanpa menunjukkan gimana si UX-nya itu berinteraksi dengan bisnisnya, gimana si data-data yang didapatkan itu sesuai apa tidak dengan market size-nya nanti gitu kan. Karena memang si UX ini deket banget sama bisnis canvas model. Jadi ketika si si UX designer ini nggak tahu canvas model bisnisnya itu ke arah mana, maka akan sangat bingung untuk menentukan UI-nya seperti apa. Beda dengan yang hanya bikin-bikin tampilannya aja, bodo amat dengan bisnisnya kayak gimana, yang penting aplikasinya tuh mirip dengan apa yang diinginkan gitu kan. Padahal yang diinginkan itu belum tentu belum tentu dibutuhkan. Nah, ini jadi dilema di lapangan sebenarnya, karena saya pun dulu pernah di area tersebut. Jadi memang saya pribadi berangkat dari graphic designer yang kebetulan cinta sama coding, cuman memang belum sebegitunya dulu. Jadi masuk di area graphic designer terlebih dahulu, terus tahun berapa ya? Tahun 2015-an itu udah mulai booming yang namanya UI UX. Saya masuklah ke area UI UX. Nah, setelah itu ya cuman bikin-bikin aja, bikin-bikin UI, bikin-bikin screen gitu kan. Bodo amat sama orang mau gampang dipakai apa enggak, yang penting bagus dilihatnya gitu kan. Nah, itu saya juga pernah ngalamin, terus lama-kelamaan ya paham lah, ternyata memang nggak bisa UI itu tanpa UX gitu. Memang harus UX first, habis itu baru setelahnya di iya banget kemiringan futsal stiker ya. Ada yang ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke guide step-nya. Guide step-nya itu sebenarnya kurang lebih mirip-mirip sama development atau mirip-mirip sama roadmap-nya si programmer, cuman memang cakupannya beda aja sih. Kita lihat di pertama itu buat step dari UI UX ini untuk khusus untuk orang yang memang UI UX design ya. Kalau misalkan memang mau masuk ke area UI UX design secara individu atau sendiri, ya ini harus setidaknya paham dulu. Dan tidak perlu perfect, tapi memang harus tahu alurnya, harus tahu gimana dia bisa diimplementasikan itu kan. Kita mulai dari discover. Pertamanya stepnya udah pasti discover kalau misalkan bikin sebuah sistem, karena kita harus tahu dulu maksud dan tujuan juga berhubungan dengan bisnisnya kan. Jadi kalau turunannya itu biasanya dia understanding dulu, mahamin dulu ini kemauan company apa, kemauan usernya apa, terus juga target goals bisnisnya apa, terus juga kedepannya versioning-nya mau ke arah mana gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke area riset, mulai riset dengan diikuti dengan empati dan insight. Biasanya ini area interview calon usernya. Misalkan calon usernya itu petani atau calon usernya itu ojek. Target interviewnya itu si ojeknya gitu, atau si orang ojeknya tersebut. Buat kita tanya-tanya ketika mau kebutuhannya itu apa, terus juga nantinya dia bakal seperti apa ketika menggunakan aplikasi dan segala macamnya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika udah masuk di diskusi dengan bisnis yang memang ada gitu, yang udah didiskusikan. Wah, ini ada typo nih. understanding. Lanjut ke define. Di define ini biasanya mengkalkulate atau mengumpulkan data-data dari interview yang ada, karena dia masuk ke area persona. Persona ini buat menentukan atau istilahnya memahami si interview yang sebelumnya dilakukan buat dimasukin ke data gitu. Biasanya di sini bakal muncul pain point, juga bakal muncul empty map. Empathy map ini biasanya yang akan nantinya menghasilkan user flow. User flow itu bagaimana alur atau user journey
yang si pengguna atau calon pengguna itu melakukan sesuatu di sistem kita dari A sampai Z gitu. Nah, ini akan dilakukan di ideation. Ideation ini cakupannya ada user flow atau dia itu kalau di development biasanya mind map deh. Terus juga masuk ke skenario atau story map. Biasanya memang turunan dari user flow ini adalah membentuk user journey yang memang nantinya dialurkan layaknya cerita. Ini kalau memang skopnya gede dan diperlukan biasanya. Terus masuk nantinya dibuatlah information architecture yang nantinya memang terfokus untuk udah mulai masuk ke cakupannya kebutuhan development gitu. Menyiapkan sesuatu hal yang memang nantinya bakal digunakan untuk development di area programming. Lalu nanti bakal lanjut ke Lo-Fi UI prototype. Lo-Fi UI prototype ini low fidelity UI user interface prototyping. Biasanya simpelnya itu wireframing. Dia membuat sebuah screen atau membuat sebuah tampilan dengan tanpa warna biasanya. Terus juga hanya berfokus ke positioning atau layouting yang memang dibutuhkan sesuai dengan data-data yang dikumpulkan sebelumnya. Terus masuk ke area desain. Nah, biasanya kalau dari discover, define, ideation ini perannya yang berkecimpung itu product owner biasanya, terus juga biasanya para hakinya atau para head of-nya, terus juga area orang-orang UX di situ, di discover, define, sama ideation. Nah, terus kalau area desain itu baru orang UI designer atau visual designer yang memang dia terfokus untuk membuat tampilan berdasarkan data yang ada. Nah, biasanya si UI designer ini membantu positioning juga dari si orang UX. Jadi ketika pembentukan atau layouting itu kan kita nentuin ini buttonnya bagusnya di mana, terus ukurannya enaknya gimana. Kan ukuran button, terus juga posisi button itu ditentukan ketika udah ada data dari calon pengguna. Nah, itu biasanya juga didiskusikan dengan orang UI. Ini bagusnya warna apa ya, terus ini bagusnya font apa ya, terus ini kira-kira beneran enak gak posisinya itu button di sebelah kanan, kayak gitu. Nah, itu benar-benar didiskusikan berdasarkan data UX yang ada, dikombine dengan visual design yang akan diciptakan. Nah, di situ masuk ke area cleaning Lo-Fi UI atau cleaning wireframe yang nantinya bakal ditranslate ke high fidelity UI atau high fidelity user interface dengan full color, dengan penentuan font, dengan penentuan prinsip dan segala macam ada di area high fidelity UI. Nah, ketika proses pembuatan UI ini atau high fidelity UI-nya itu dia bakal nge-create atau sembari sekalian buat bikin si desain sistemnya. Nah, desain sistem ini adalah kumpulan komponen kayak misalkan font-nya dari ukuran title, body, terus ke caption, nah itu bisa masuk ke desain sistem atau kalau di development biasanya disebut dokumentasi ya. Docs itu kan sama aja di desain sistem, cuman bedanya kalau desain sistem ini docs untuk komponen-komponen UI gitu. Nah, barulah nanti sekaligus di prototyping atau high fidelity prototyping yang nantinya bisa dipakai atau dites ke user. Masuklah nanti ke area tes. Nah, di tes ini baru benar-benar fokus ke usability test atau fokus ke testing penggunaan. User ini enak gak sih ketika disuruh ngeklik ini gitu kan, walaupun memang bentuknya masih gambar, cuman dengan teknologi yang ada kenapa yang tadi dibilang bahwa UI UX designer ini toolsnya harus sesuai, karena itu ketika testing ini menentukan juga tools tersebut powerful apa enggak gitu kan. Kalau kita testing resultnya itu dari Photoshop kan pasti hasilnya gambar atau JPEG atau PNG itu kita mau prototypingnya gimana gitu kan. Bisa tapi ribet harus dimasukin dulu misalkan ke InVision atau dimasukin dulu ke Zeppelin, cuman kayak yang untuk deliver coding.
memang membingungkan kalau misalkan areanya itu cuman resultnya itu JPEG. Makanya ada Adobe XD, ada Figma, ada Sketch App, itu tools pilihan untuk UI UX designer biar sekalian di dalam itu bisa bikin rapid prototyping atau bikin prototype secara cepat dari gambarnya. Karena kan di sana bisa bikin navigasi dan segala macamnya. Nah, ini dipakai pas usability test. Usability test ini biasanya diturunin jadi A/B testing. A/B testing ini biasanya ketika udah bikin satu flow design, itu sembari tes, sembari bikin lagi dua flow design. Ketika udah jadi dua flow design, barulah bisa di blast dengan kondisi A/B testing. Nah, A/B testing ini kan biasanya dilakukan biar user enak milih A atau B gitu kan, milih desain yang versi A atau desain versi B gitu. Nah, ini memang apa namanya ideal step-nya tuh seperti ini untuk UI UX design, dan idealnya pun memang harusnya dipecah orang-orangnya, cuman kalau memang kondisi kondisi perusahaan terus juga kondisi tim dan segala macamnya memang mengharuskan seseorang tersebut atau memang sedang hanya membutuhkan UI UX design orang atau dua orang, ya step ini harus bisa tetap dilampaui sesuai dengan bisnisnya tentu. Nah, terus kita rada mengerucut lagi ke area, karena memang ini judulnya From a Graphic Designer Become UI UX Designer, jadi pastilah transisinya itu masalah visual dulu. Masalah tulangnya nih, masalah research segala macamnya bisa ngikutin sebenarnya. Cuman tonggak utamanya itu tetap di area visualnya, biar nggak keliru antara develop atau designing si desain yang memang karakternya graphic design atau memang karakternya itu buat si UI design gitu. Makanya harus agak dikerucutin dulu nih sedikit di area si UI desainnya. Nah, kalau misalkan secara standar atau secara sederhananya, si UI design ini, UI designer atau user interface designer biasanya deket sama visualisasi atau area translate dari UX ke user gitu. Jadi dia tuh penengah antara UX dan user. Jadi dia benar-benar memvisualisasikan tulang atau ngasih baju ke badan biar enak dilihat lah gitu. Cuman tetap sesuai dengan standarnya. Nah, terus working area-nya si UI design ini di area mana gitu kan, yang tadi yang sempat kita bahas, dia itu sebagai translator, juga dia benar-benar fokus di high fidelity UI-nya dan masuk ke cakupan area design system. Sebenarnya design system juga dia harus ada orangnya sendiri karena dia itu semacam framework yang memang nantinya bisa dipakai secara apa namanya continue untuk para UI designer lainnya ketika ada pemecahan gitu. Cuman memang dia bersifat wajib, cuman tidak wajib ketika memang tidak ada orangnya. Karena dia cenderung untuk dokumentasi. Cuman karena dokumentasi itu penting, jadi baik lagi dia tetap harus dilakukan semaksimal mungkin untuk membuat desain sistem. Nah, sebentar. Kira-kira begitu untuk fokus di si UI-nya, karena memang pemecahannya itu lebih spesifik laginya itu sebenarnya bisa dibilang cuma 2 kalau untuk UI designer. Jadi dia fokus di tampilan, fokus juga di desain sistem. Nah, untuk desain sistem, contohnya ada di gambar, itu dia kayak mapping buat warna, mapping buat font, terus juga dia bisa ngumpulin modul-modul tentang screen-screen-nya gitu kan, terus juga per komponennya dia kumpulin, terus varian atau variasi dari setiap komponen juga didokumentasikan, itu fungsinya di area desain sistem. Kalau mau lihat realnya, itu Gojek juga punya desain sistemnya sendiri untuk area UI UX-nya.
bisa dilihat di website Gojeknya kalau nggak salah di asphalt.io deh. asphalt.gojek.io atau apa gitu ya. Itu bisa dicari sih sendiri. Nah, terus untuk selanjutnya terima kasih. Kita lanjut ke Q&A aja. Jadi biar lebih enak karena kita jawab apa namanya? Subjeknya itu benar-benar di area teori atau prinsipal karena teknisnya tuh kayaknya lumayan panjang kan Ya, kalau ya. dibahas. Jauh bener kayaknya bisa sampai pagi kita. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ditanyakan silahkan. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa memberi sebuah atau secercah penerangan dari pengalaman yang sempat dijalani gitu. Nah kira-kira seperti itu. Di area UI UX sebenarnya memang lebih enak sih praktek setiap hari. Jadi kita prakteknya. Karena istilah di UI UX ini dia sangat erat sama studi kasus. Jadi kalau misalkan di browsing case study UI UX atau case study UX itu biasanya mereka nerangin proses dari awal sampai akhir sampai si resultnya tuh screen gitu atau fitur. Itu dijelaskan biasanya flow-nya karena dengan membuat studi kasus itu dia bisa benar-benar ngasah area UX-nya sebenarnya. Jadi benar-benar bisa mengkomunikasikan ini loh, gue tuh pengen kayak gini, yang menghasilkan fitur kayak gini ke orang UI. Nanti orang UI ini loh apa namanya hasil visual dari UX yang ada atau data UX yang ada gitu. Jadi semuanya tidak bertentangan dan mudah-mudahan dengan apa namanya dengan adanya sedikit pengetahuan ini bisa benar-benar menghapus dilema yang ada yang mana memang kebetulan saya pun kan front end ya. Jadi beberapa kali sempat ngerjain UI orang atau UI UX dari orang. Nah, itu dia benar-benar ada yang fokusnya itu ke visual. Jadi ada yang memang nggak possible di coding, ada juga yang memang UX-nya nggak dapat. Jadi dari mulai flow mapping, misalkan dari login tuh kemana itu nggak masuk, plus juga area layouting atau positioning dari setiap komponennya juga nggak masuk. Itu kan kasihan developernya kalau misalkan harus mikirin itu juga, ditambah delivernya dari si UI design atau si visual designer ini nggak masuk, dia nggak bisa deliver ini tuh bentuknya tuh harusnya pixel, oh ini tuh bentuknya tuh harusnya DP kalau misalkan buat Android, oh ini tuh harusnya apa namanya unitnya tuh M gitu kan, atau dan segala macamnya. Itu kan yang menentukan sebenarnya orang UI harusnya. Nah terus juga jangan sampai margin padding itu benar-benar nggak terdeliver dari si UI. Nantinya si orang front end atau si developer atau si programmer bakal istilahnya ngedesain lagi sendiri buat menentukan ini tuh PD-nya berapa ya, ini tuh marginnya berapa ya. Nah yang repot itu adalah mereka yang menggunakan tools yang tidak sesuai, misalkan kayak pakai Photoshop atau pakai Illustrator, yang dimana ekspornya itu kan jadinya PNG atau JPEG. Nah terus kalau JPEG ini cara ngedeteksi si marginnya tuh gimana, cara ngedeteksi ukuran fontnya tuh gimana nantinya untuk setiap screen gitu kan, itu bakal ngebingungin si developer. Walaupun si JPEG ini bisa diupload atau bisa dimasukin ke kayak InVision tadi ataupun kayak Zeppelin gitu kan, tetap aja dia nggak akan sempurna untuk membuat si margin-margin dan hitungan-hitungan lainnya gitu. Kurang lebih gitu sih, Kang. Oke, syukron kasiron Randy atas presentasinya. Jadi teman-teman ikhwatul iman sekalian, pemuda versi semua ini kebanyakan yang join itu adalah Kominfo ya. Tim Kominfo dari PC-PC dan PD-PD yang join dari seluruh Indonesia lah. Jabar lah gitu ya, kebanyakan yang dari Jabar. Jadi ceritanya ini gini mungkin ikhwatul iman. Jadi Randy itu kan kita udah punya ya ini dari tim Kominfo kita udah punya ada tim UI UX, tim DevOps gitu kan. Karena tim Kominfo itu banyak sekali, ada yang khususnya spesialisnya ngodingnya front end, back end, Android gitu beda-beda.
Nah, kita kan ceritanya kita udah launching anak online tuh, ceritanya tuh Ikhwan, kan kita udah aktifasi semuanya mungkin ya yang udah hadir di sini. Jadi sebenarnya kita ingin selalu mengajak kepada teman-teman sekalian, antum semua yang punya misalnya niat ingin kontribusi kepada Hab Jamiah, ya kita selalu welcome di tim Kominfo, silahkan join. Tergantung skill antum. Antum bisanya apa? Antum bisa ngoding, oke, berarti joinnya di tim development. Antum bisanya apa? Saya bisanya ngodingnya Android, olah masuk Android. Saya DevOps, oke. Saya bisanya desain, tapi desainnya kan berarti UI. Nah, sedangkan kalau sebuah aplikasi itu yang dibutuhkan itu UI UX gitu, sebenarnya bukan UI, maksudnya bukan graphic designer, beda. Soalnya kalau kita kebiasaannya bikin poster, bikin flyer, maka itu akan berbeda dunianya ketika kita masuk dunia IT. Sedangkan dunia IT itu yang dibutuhkan itu UI UX, jadi skillnya harus di-upgrade gitu. Nah, tapi tidak apa-apa, kesini aja karena di tim Kominfo sudah ada tim UI UX. Kalau mau belajar, ini ada timnya, ada Randy gitu kan yang akan membimbing, kemudian ada tim UI UX yang lain, mereka banyaklah tim-tim di UI UX. Jadi Ana sebagai Kominfo mau mewadahi antum sekalian yang tadinya baru bisa UI, maksudnya graphic designer, biasanya mainnya Photoshop, Corel, Photoshop gitu ya, AI, Adobe Illustrator. Nah, gimana Kang? Saya ingin menambahkan skill, bukan hanya bisa buat desain, tapi gimana saya membuat aplikasi, karena nanti tujuannya itu adalah goalnya antum bisa kontribusi di Kominfo, karena Kominfo kan kita tahu bahwa kita sudah ada aplikasi anak online. Anak online itu ceritanya itu kita biasanya developer ya ngoding aja bikin fitur, tapi belum ada UI UX, sehingga belum ada sentuhan UI UX gitu. Ketika kita udah launching kemarin 31 Desember itu 2020, ya makanya Ane minta kepada Reni, coba Ren dianalisa apa kekurangannya. Ya memang banyak kekurangannya karena kita anak online itu lahir sebelum ada UI UX. Ada UI UX join tapi ya kurang aktif gitu ya, maksudnya komunikasinya susah. Maka Kominfo ya udahlah, ya daripada susah-susah ya udahlah kita pakai aja yang sekarang sebelum memakai UI UX kasarnya itu. Maka UI UX itu sangat penting gitu. Makanya antum sekalian waktu Iman kalau misalkan mau belajar, kita ada yang bimbing, ada Randy, ada teman-teman yang lain di UI UX mau diskusi, silahkan welcome gitu. Gitu sih sebenarnya ceritanya kenapa kita bahas UI UX di Kominfo di Halakoh yang IT yang ke-8 ini, gitu sih asbabul kurunyungnya gitu. Jadi silahkan ikhwatu iman sekalian, teman-teman dari Kominfo yang masih pusing ataupun ini baru mungkin di Pemuda Persis karena kebanyakan dari dulu kan graphic designer gitu kan, bukan UI UX, karena diperuntukannya itu adalah peruntukan untuk membuat poster di jamiah gitu ya, poster flyer. Nah, kita mau mengajak teman-teman coba naikkan skillnya supaya jadi UI UX gitu. Gitu maksudnya gitu sih. Kalau tidak tahu gimana caranya, kita ada timnya, tim Kominfo, join ke Kominfo di Pemuda Persis. Nanti ada grupnya, kita diskusi betul siapa aja. Nanti kita kasih tahu ini, belajarnya gimana, ini. Nanti kalau kurang paham bisa nanya langsung, ada pembimbingnya lah kasarnya gitu, teman-teman. Jadi sekali lagi gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan bisa langsung angkat tangan ataupun diketik di chat room-nya ya. Misalkan Kang ini gimana atau gimana gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa diketikkan atau di-unmute langsung. Silakan. Oke, silakan sebutkan. Ini kita lagi susah nih, dan kreatif itu namanya siapa ketika mau check in. Jadi tim Kominfo agak susah untuk check in-nya. Jadi nanti dikasih tahu aja, diketik aja siapa namanya dan dari mana gitu. Silakan. Tafadhol. Ini Kang, saya kan ada proyek bikin web toko online. Berhubung saya kan nggak ada dasar dari IT, nggak tahu apa itu CSS, HTML dan sebagainya. Kemarin tuh nyoba-nyoba lihat tutorial di YouTube. Kalau mungkin kenal Kang Randy sama blog rahmandi.com. Saya lihat di sana Kang. Nah, soalnya sama namanya Pak, depannya era.
Alhamdulillah kemarin tuh cuman lihat tutorial, ngikutin apa tuh eh apa namanya ya, arahan dari dia lah gitu ya, sampai jadi satu toko web. Cuman saya masih bingung tuh untuk apa tuh memodifikasinya, Kang. Apakah ada tool yang mudah gitu tanpa harus apa tuh mengutak-ngatik apa mau coding ya, merubah HTML atau CSS atau apa gitu. Apakah ada aplikasi yang praktis gitu, Kang? Boleh dikasih tahu kalau ada? Soalnya ini saya kan baru nyoba juga gitu. Oke, itu pertanyaannya tool apa ya? Tadi namanya siapa dan dari mana? Oh, Wildan, Kang, dari Majalaya. Wildan dari Majalaya. Oke, dari Ikhwan Wildan dari Majalaya bertanya mengenai apakah ada tool yang cepat supaya bisa untuk mempelajari itu. Dia udah nonton dari YouTube, katanya ya lama. Oke, silakan Randy itu dulu mungkin. Ya, Bismillah. Coba untuk area tersebut, ini cakupannya area desain atau area coding ya, Kang? Semua kayaknya. Soalnya kan dari awal ya kita desain tampilan harus ada, coding juga mungkin harus buat ngisiin apa tuh tulisan nama toko apa terus harga-harga barangnya gitu. Kayaknya semua sih, Kang. Full stack everything. Iya, Iya, full stack berarti itu. musik kayaknya nih, Kang. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sih memang misalkan kalau untuk digarap sendirian nggak begitu rekomen untuk digarap semua dari mulai UI UX sampai ke development bahkan sampai ke back end sama database gitu kan. Itu kurang rekomen karena sangat-sangat terpecah-pecah sih spesialisasinya, karena area untuk jadi full stack designer aja atau UX unicorn aja memang effortnya cukup luar biasa gitu kan. Nah, apalagi untuk masuk ke area apa namanya back end atau server atau service dan database gitu kan. Pertama itu, terus yang kedua untuk mempelajari secara singkat adalah dengan lakuin aja, Kang, dengan sesuai standar yang ada. Karena web apps terus juga segala macam device kan ada watch, ada mobile, ada desktop gitu kan, itu punya standarisasinya masing-masing. Website punya standarisasi UI-nya sendiri, terus juga aplikasi atau apps itu punya standarisasi si guideline UI-nya sendiri. Misalkan kayak untuk pembuatan aplikasi itu margin itu minimal punya 16 pixel gitu kan. Terus juga font itu minimal untuk area caption atau body itu dari mulai 10 pixel sampai 14 pixel kayak gitu. Itu standarnya ada. Kalau misalkan tergantung kiblatnya. Kalau misalkan kiblatnya mau ke Google, standarisasinya ada di material.io. Kalau mau ngiblat ke Apple, ada di standarisasinya Apple. Cuman kalau saya memang kurang begitu ngikutin guideline-nya si Apple, jadi lebih cenderung ke si Android, karena sekarang Android udah mulai desainnya universal. Kalau dulu benar-benar dipecahkan antara Android, desktop, dan apa namanya, dan si Apple device ini benar-benar dipecah guideline-nya. Jadi kalau misalkan bikin apps buat aplikasi di iPhone atau iOS itu benar-benar beda, harus bikin ulang buat bikin aplikasi sejenis dengan screen yang berbeda, dengan UX yang berbeda di area Android gitu. Nah itu dulu kayak gitu. Cuma kalau sekarang mereka udah mulai universal, desain-desainnya udah mulai bisa disamakan, jadi bisa bikin satu desain doang untuk dua device, jadi Android sama iOS. Sekarang tambah lagi, ada namanya sistem atau platform atau teknologi baru namanya Progressive Web Apps, itu keluaran Google, yang dimana dia bisa mentranslate atau mengubah si website dengan tambahan manifest yang ada atau manifestation yang ada jadi sebuah aplikasi yang bisa diupload di Play Store. Ini jadi satu hal baru lagi di dunia UI UX, yang mana berarti ini desain jadi tambah universal nih antara desain website, aplikasi dan apa namanya, dan berbagai macam platform si aplikasinya, entah itu Android atau iOS, itu benar-benar bisa disamaratakan atau satu desainkan dengan website gitu. Itu juga harus di explore lagi tuh Kang area situnya. Jadi
tergantung balik lagi kebutuhan si klien dan kebutuhan marketnya apa. Terus juga si kliennya itu kalau misalkan project based atau basisnya project, itu kliennya menentukan atau concern nggak terhadap market size-nya atau concern nggak terhadap target marketnya, target usernya, target penggunanya gitu kan. Kalau misalkan dia nggak concern dan kita juga hanya melakukan atau menyediakan jasa, ya udah fokus aja ke kebutuhan si kliennya gitu. Kliennya pengen apa, lakuin aja gitu. Kecuali memang dia butuh konsultasi lebih, ya kita berarti udah masuk ke area research tuh kalau misalkan gitu. Nah, jadi memang harus dipahami dulu dari mulai kebutuhannya, terus juga platform yang bakal dipakai dan segala macamnya gitu sih Kang. Kalau misalkan tools ya sama aja sih Kang. Kalau misalkan UI UX-nya untuk area desainnya ya udah fokus aja di penggunaan, mau pilih Adobe XD atau areanya Adobe, mau pilih SketchUp tapi dia hanya bisa dipakai di macOS atau MacBook, atau mau pilih Figma yang dia bisa dipakai di browser, bisa dipakai di Linux, bisa dipakai di macOS dan Windows OS kayak gitu. Kira-kira Kang. Oh iya. Jadi Kang Wildan kalau mau nambahin, nambahin kan di tim Kominfo ini kan banyak tuh ada spesialisnya yang biasanya ngedesain. Ini ada UI UX timnya. Nanti kalau yang biasanya bisanya pakai front end HTML CSS, ada front end. Ada yang biasanya dia codingnya di belakang layar, manusia kegelapan, biasanya Batman, manusia kalong. Nah itu ada back end. Ini biasanya sistem administrasi, itu ada DevOps. Jadi kita di Kominfo juga kita bagi-bagi sesuai dengan skill-nya masing-masing, tidak full stack developer. Kita tidak recommended sebenarnya. Karena biar dia fokus apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan kemampuannya. Kita nggak misalkan semuanya dia kerjain, enggak. Di tim Kominfo ini as volunteer. Jadi kalau mau lihat-lihat boleh tinggal join, nanti japri ke Ane, nanti Ane masukkan ke tim Kominfo. Kalau mau nanti ada tim UI UX, ada DevOps, kemudian ada Android, itu semuanya beda-beda sesuai dengan skillnya masing-masing. Jadi kalau diskusi di dalam UI UX, berarti seputar UI UX, gimana ini desain atau gimana seperti apa. Kita bagi-bagi sesuai dengan masing-masing. Sama juga kita setiap tim sepak bola kan, sama kita ada yang striker, ada yang jadi back, ada yang jadi kiper, semuanya nggak jadi striker semua. Nanti siapa yang jadi jaga gawang siapa? Sama juga kalau kita semuanya disetting sebagai kiper, siapa yang nyerang? Nah itu kita lebih baik kita berbagi peran. Makanya di Kominfo kita sistemnya berbagi peran gitu. Not recommended jadi project Roro Jongrang ya, full stack. Roro Jongrang nggak semuanya juga, nggak recommended. Itu mungkin Kang Wildan, nanti kalau tertarik bisa di Japri gitu. Teman-teman yang lainnya juga kalau tertarik join di tim Kominfo, welcome, ahlan wa sahlan, kita selalu buka. Itu mungkin pertanyaan pertama dari Wildan Majalaya. Oke? Ini kan proyeknya bukan buat orang ya, buat kita juga sih sebenarnya, buat saya ya sama rekan-rekan yang lagi kerja. Ini kan kita kerja di toko online soalnya. Oh, kalau gitu sama juga sih sebenarnya, tidak. Silakan. Ya. Jadi kemarin yang dipakai itu pakai Exam sama WordPress, Kang. Aku bikin itu pakai Exam sama WordPress. Gitu. Kan kalau Exam itu simpel ya, Kang ya. Cuma pakai plugin sama apalah gitu. Nah, sebenarnya saya belum tahu juga sih coding apa itu HTML apa CSS, belum ngerti sama sekali. Boleh Kang ya ikutan diskusi ke Boleh silakan. Kita selalu maksudnya kita di Kominfo selalu mewadahi, kita selalu bergembar-gembor dari dulu siapa yang suka IT. Jadi maksudnya kan pemuda Persis beda-beda, ada yang suka ngaji di sini nih khususnya bagiannya kitab-kitab. Ada yang suka olahraga, ini suka futsal, ini olahraga. Nah, ini Kominfo mewadahi teman-teman ikhwatu iman sekalian, anggota pemuda yang suka IT, anything. Ada yang suka ngoding, pokoknya yang minat IT gitu kan. Nanti yang mau belajar, ini ada referensi nanti kita saling diskusi. Oke, nanti bisa japri ya ke Telegram @hendysantika34. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hasbi Amali. Bismillah mau bertanya kalau contoh aplikasi realnya seperti apa? Nah, kasih itu aja nggak apa-apa, Ren. Misalkan kita bahas mengenai anak online aja sih, walaupun banyak bolongnya nggak apa-apa, biar teman-teman tahu sebenarnya di baliknya itu sebenarnya anak online seperti apa. Boleh juga nggak apa-apa, Ren, nggak apa-apa. Karena ini semuanya anggota pemuda, mereka udah pada tahu. Silakan, Ren. Kita coba buka dulu nih Figma-nya.
Nah, kalau saya pribadi memang lebih seneng designing atau bikin desainnya itu di Figma. Selain dia cross platform, bisa di berbagai macam OS. Sebenarnya lebih enaknya tuh karena dia pertama gratis, terus juga memang hands on-nya memang dia punya karakter sendiri, bisa dibilang benar-benar usability-nya tuh dapat, jadinya dia memudahkan dari segala macam aspek lah. Bukan promo juga sih. Kita coba buka mana ya, Kominfo. Oh, ini dia. Ini sambil ngedit juga sih sebenarnya, Kang. Jadi di Kominfo juga madhabnya banyak, ada yang madhabnya Figma, ada yang madhabnya Adobe XD gitu kan. Jadi dua sih madhab besarnya, imam besarnya di Kominfo UI UX itu ada dua, ada madhab Figma, ada madhab XD. Jadi kita berbagi sih tergantung kebiasaan. Ya itu memang umum sih kan, biasanya di antara dua itu kalau sekarang. Ya. Mana ya ini dia. Ada nggak screening? Ada. Oke. Nah, ini contoh yang kemarin. Sebenarnya ini kemarin buat heuristic evaluation gitu ya, Kang ya. Jadi Yes. kita mengevaluasi dulu dari yang ada, kira-kira possibility-nya tuh ke arah mana. Terus lebih enaknya tuh dibikin seperti apa, kayak gitu kekurangannya. Nah, buat teman-teman semua juga, untuk misalkan rapid redesign atau ngeredesign atau mendesain ulang sesuatu atau project secara maksudnya yang nggak perlu proses panjang, hanya cuma mengikuti klien atau benar-benar untuk kebutuhan yang lebih spesifik. Misalkan kalau ini kan kemarin kebutuhannya untuk menganalisa dari desain atau tampilan yang ada, lebih condong ke arah mana nantinya. Jadi step awal lah istilahnya. Nah itu teman-teman bisa explore atau pahami prinsip dari heuristic evaluation. Ini adalah konsep untuk mengevaluasi sebuah desain, khususnya tampilan dari website, apps, dan lain-lain, untuk dijadikan sebuah desain baru yang bisa menghasilkan fitur baru, yang tapi tetap lebih utamanya adalah untuk meningkatkan usability dari yang sebelumnya gitu. Nah ini contohnya kemarin kita baru bahas atau lebih fokus ke area login, terus juga di area dashboard. Jadi yang sebelumnya itu dashboardnya lebih cenderung ke minim informasi, yang memang sebenarnya informasi justru dibutuhkan kayak gitu. Nah ini analitik ini pun benar-benar harus di riset dulu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan tuh apa? Misalkan kayak dibutuhkannya tuh ternyata persentase tingkat penambahan anggota baru. Nah, berarti kita benar-benar fokus ke analitik tersebut. Terus juga ternyata butuh untuk persentase berapa persen sih kenaikan atau penurunan setiap anggota di bulannya gitu kan. Berarti butuh nih analitik untuk keaktifan anggota kayak gitu. Nah, ini analitik ini sebenarnya benar-benar bisa didapetin ketika data ada atau benar-benar usernya menggunakan sebelumnya kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini yang
harus dipecahkan oleh UI UX designer yang tidak hanya meredesign atau refactoring sesuatu gitu kan. Kasarnya tuh masa bodoh dengan tools yang digunakan, karena tools untuk mengevaluasi pun banyak, mulai dari manual, coret-coret. Kalau saya lebih suka manual, coret-coret. Terus ada yang memang benar-benar pakai sistem yang ada, misalkan mixed panel analytic, atau untuk kebutuhan yang A/B testing juga bisa dipakai untuk kebutuhan analisa untuk tujuan refactoring atau tujuan redesign. Nah, untuk turun ya. Nah, terus ketika desain atau tampilan semakin dekat dengan user, istilahnya semakin mudah untuk digunakan, berarti desain tersebut semakin berhasil gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ini kurang lebih tampilannya untuk dashboard yang anak online. Yang mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dalam waktu dekat juga, dan bisa di-develop dalam waktu dekat juga. Kalau kemarin kebetulan pakai template ya, Kang ya? Yes. Jadi teman-teman, kan kita yang udah launching itu anak online, ya belum disentuhan UI UX sih sebenarnya gitu, belum, karena kita kebanyakan developer semua gitu, ya UI UX-nya nanti karena belum ada, udah join banyak tapi diskusinya kemana-mana gitulah, belum, ya udah kita lama, yang penting kita launching dulu, nanti mungkin next release versi berikutnya kita akan rewrite lagi, mungkin redesign anak online yang sekarang. Yang penting maksudnya kita mengutamakan dulu, datanya udah muncul semuanya, nanti kita akan redesign gitu insyaallah gitu kan. Sekarang ada bantuan Randy, ada Rangga dan yang lainnya, teman-teman dari UI UX gitu kan yang udah jago-jago, jadi tim Kominfo, jadi alhamdulillah banyak lah gitu. Itu mungkin kalau nanyanya sih sebenarnya Kang Aspi, proses UI UX yang ada itu semuanya contohnya seperti apa? Seperti kalau kita pakai Gojek, itu pakai OVO, pakai Dana, itu udah menggunakan UI UX mereka. Karena kebanyakan UI UX itu ada di perusahaan-perusahaan startup, kemudian yang duitnya banyak lah, kemudian perusahaan enterprise pasti mereka menggunakan UI UX gitu. Mereka pasti menggunakan UI UX karena mereka kan berhubungan langsung, berkontraksi dengan customer langsung. Jadi tidak ada, kebanyakan itu perusahaan-perusahaan yang startup pasti mereka ada UI UX. Kenapa sekarang UI UX sekarang ramai sekali? Karena kalau nggak seperti ini, mereka itu hanya dari graphic designer. Nah, beberapa step tangga ke atas itu adalah UI UX gitu yang Anda pahami. Contohnya yaitu kalau kita pakai Gojek, kita pakai GoFood gitu kan, itu ada semuanya, itu ada UI UX-nya, itu sebenarnya UI UX di dalamnya itu tidak mungkin kita ngoding langsung, nggak mungkin. Jadi semuanya ada tahapannya UI UX gitu sih untuk menjawab secara. Ini sih Kang, nambahin kalau misalkan memang benar-benar nggak ada guide dari UI UX atau fokusnya di UI designer, itu memperlambat development sebuah sistem atau aplikasi sih Kang, iya nggak? Betul. Jadi kita bingung biasanya developer gimana ya, nggak tahu. Nah itu dia. Kita itu jago fiturnya bisa ini misalkan gini, tapi secara UI UX, jadi mungkin yang baru join UI UX itu UI user interface dan user experience. Jadi udah dibahas yang baru join gitu kan. Jadi user interface hanya di tampilan, user experience itu gimana cara user experience-nya gimana dalam menggunakan aplikasi tersebut gitu. Lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya, nanti bisa boleh tanyain lagi kalau tidak pas. Ari Wahyu Ridho. Bismillah, Kang mau bertanya, apakah tools seperti Figma atau Adobe LBXD itu apakah sudah termasuk ke area back-end selain front-end? Nanya dulu lah, silakan jawab dulu, Ren. Iya, jadi sebenarnya si Figma atau Adobe XD ini sekarang itu hype-nya atau musimnya itu mereka digunakan juga bukan cuma sama si UI UX designer, tapi juga sama si front end kan ya. Jadi ketika si UI UX-nya itu udah jadi kan di sana bisa melihat inspect juga tuh di Figma atau Adobe XD. Nah, si inspect inilah yang dipakai oleh orang front end gitu kan. Nah, ini lagi hype, orang-orang front end ini diajarin gimana caranya buat ngelihat inspect di Figma gitu kan. Terus juga gimana caranya ngubah-ngubah dikit lah gitu. Nah, itu di beberapa kasus tim itu
biasanya diajarkan kepada si front end developer gitu. Cuman memang sebenarnya ada tools penunjang yang nggak perlu atau nggak mengharuskan si orang front end ini belajar si Figma atau Adobe XD tersebut. Misalnya ada InVision App atau juga ada Zeppelin, ada juga Avocode. Avocode itu juga sama, dia translator biar mengubah dari desain yang ada, mengubah jadi informasi codingan yang lebih eksplisit gitu. Nah, terus kalau ada hubungannya nggak dia sama back-end? Sebenarnya bisa dibilang nggak ada hubungannya sama sekali, bisa dibilang. Cuman, kalau si UI UX designer ini ngerti coding, dia bisa berhubungan. Karena data-data yang ada di, misalkan kita mau bikin list nih, mau bikin tampilan list, nah itu data list ini bisa di di for each atau di repeat dari data yang real, dari data yang ada. Nah, itu dengan cara minta JSON-nya ke si orang back-end. Ada JSON-nya nggak yang udah jadi dari diskusi sama orang UX gitu kan. Oh, ada nih, udah jadi struktur JSON-nya. Nah, itu ambil sama orang UI designer, masukin ke Figma. Karena di Figma ada plugin buat input JSON. Biar data-data yang ada di tampilan Figma itu lebih realistis lah datanya kayak gitu. Bisa, tapi hanya sebatas itu sih setahu saya areanya. Nah Gitu ini ya. Kang, toko-toko yang tadi dibicarain itu kayak gini nih tampilannya. Ya. Ini pakai Ya, Exam itu sama pakai WordPress plugin. ini. Ini plugin nantinya tuh. Tapi kalau Ya, itu mainnya WordPress. Kalau WordPress kan udah. Development sih ya Kang ya. Yes. Jadi itu bukan Ini- ngoding, istilahnya itu bukan ngoding. Nah itu dia aja, aku makanya belum ngerti tuh masalah Bukan coding tuh ngoding. kayak gimana gitu Kalau kan ya. WordPress itu aplikasinya udah jadi, kita hanya click and play gitu. Beda kalau ngoding itu dari awal, dari nol, from scratch gitu. Biasanya bukan underestimate, biasanya kan fast development itu rapid. Misalkan kita punya budgetnya dikit, terus pengen jadi dalam 1 hari, bisa pakai WordPress gitu. Kalau yang mau profesional, biasanya mereka nggak seperti itu. Mereka ada proses UI UX dulu, kemudian ada desain, ada banyak lah, panjang. Nanti di Kominfo bisa dijelaskan lah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dulu ya. Dari Purwo Widodo, Bismillah, mau nanya Kang, apa sih hal yang paling penting untuk menjadi UI UX designer? Yang pertama itu, yang kedua, gimana sih cara minta pendapat di forum UI UX? Kalau bisa juga disebutkan forum-forum rekomendasinya di Telegram misalnya gitu. 2 pertanyaan. Kalau untuk hal penting sebenarnya itu tadi paham dulu potensi diri kita itu sebenarnya bisa masuk ke area UX doang kah, atau bisa masuk ke area UI atau visual design doang kah, atau masuk ke area sampai ke front end kah gitu kan. Nah, itu harus dipahamin dulu potensi diri. Misalkan kayak saya kan, saya bisa ngeklaim diri bahwa saya itu full stack designer. Nah, itu memang cakupan areanya saya udah tentukan gitu kan. Saya nggak akan keluar dari area tersebut kayak gitu. UI UX plus front end gitu. Karena itu ketika masuk ke area back end atau disuruh buat ngoding back end, ya apa ya saya nggak tahu gitu. Nah, jadi pahami dulu potensi dirinya, terus juga areanya cakupannya mau sampai ke arah mana. Misalkan menentukan saya mau jadi UX designer. Nah, berarti balik lagi ke guideline step-nya tadi. UX designer itu yang dibutuhkan apa? Oh, ternyata UX research, wireframing, segala macam, masuk baru ke area desain, segala macam. Nah, berarti itu harus dipahami keseluruhan. Dan yang harus di-note, yang harus diingat juga, bahwa memang UX designer ini tidak harus bisa coding, tapi paham coding. Jadi paham ekosistem developer tuh paham. Si developer pengennya apa tuh paham. Jadi jangan sampai kita nggak tahu istilah inspect, terus juga istilah-istilah Jason nggak tahu, Jason nggak tahu apa tuh Jason. Nah iya itu agak jadinya komunikasinya rada terhambat lah sama developer kan. Jadi, saya pribadi pun belajar front end ini pertama memang suka di area front end, terus juga memang kebetulan banyak berkecimpung di area front end, dan juga memang jadi penunjang buat UI UX saya sebenarnya. Jadi misalkan nih di framework Next.js atau frameworknya si React.js, dia ternyata ada optimizing buat image optimization gitu kan. Oh, ternyata ini bisa berguna nih buat UI UX gitu kan. Gimana caranya ngedeliver
image yang optimal buat si framework Next.js. Nah, itu kayak gitu udah salah satunya gitu kan. Jadi saling berkaitan, saling membantu, saling menghubungkan untuk menunjang keprofesionalan, untuk menunjang kualitas dan segala macamnya. Cuman memang rekomendasinya adalah fokus terhadap satu hal biar bisa jadi spesialis kayak gitu. Kayak keduanya gimana cara bertanya di forum-forum UI UX kan? Nah, kalau di forum-forum UI UX, kebetulan saya juga tergabung di UX ID atau UX Designer Indonesia. Itu ada di grupnya di Slack juga ada, terus juga di Facebook juga ada. Terus kalau mau dari luar itu ada beberapa. Salah satunya itu desain sistem. Dia membahas fokus di desain sistem, cuman karena desain sistem ini diperuntukkan untuk UI UX, jadi dia juga erat banget sama UI UX gitu kan. Nah, forum-forumnya ini isinya dia benar-benar asosiasi atau fokus di desain sistem associate gitu kan, yang membahas modul-modul yang terkait dengan desain sistem. Terus juga ada namanya tuh, bentar saya lihat dulu, saya lupa namanya. Desain Hangout juga ada, itu dari luar juga. Nah, kebetulan memang komunitas-komunitas yang saya ikutin rata-rata kebanyakan dari luar sih, Kang. Karena mudah didapat sih. Saya cuman tergabung di UX ID aja sih. Cuman UX ID tuh forumnya bagus banget deh, positif banget. Dia benar-benar enak buat diikutin, enak buat join, enak buat tergabung di sana tuh, benar-benar edukasinya banyak. Terus juga suka ngadain acara yang memang menunjang untuk area UI UX lah terutama. Nah, terus juga di Telegram juga ada UI UX Design Indonesia, terus juga UX ID Indonesia, sama ini kalau di Telegram itu Design Jam. Design Jam ini benar-benar profesional desainer yang tergabung di sana, setahu saya ya, karena ilmunya tuh banyak banget di sana kalau mau join. Jadi sebenarnya tinggal searching aja sih di Telegram atau di browser juga bisa secara langsung cari UI UX komunitas gitu kan. Saya juga ini nemuinnya nyari-nyari gitu kan dulu. Jadi UI UX, terus juga product design misalkan. Nah, pokoknya nanti bakal muncul deh sesuai dengan kebutuhan, karena semua komunitas sebenarnya cocok kan ya, Kang ya? Betul. Gitu. Jadi nanti coba saya list ke Kang Hendy deh untuk beberapa. Nanti. Soalnya kalau kita belajar sesuatu itu nggak bisa sendirian, jadi harus ikut komunitas. Nah, makanya di Pemuda Persis, Ana sebagai Kominfo mewadahi antum yang suka misalkan suka desain, masuk sini, yang suka ngoding sebelumnya. Kalau bisa mau bantu jadi Kominfo, di Kominfo ini gimana? Boleh. Kalau mau diskusi aja juga boleh, nggak apa-apa. Nanti kita arahkan. Jadi di Pemuda Persis skill-nya beda-beda gitu, kita bisa arahkan. Gitu nanti bisa lah. Nanti ada kan grupnya, grup Jihad Kominfo ya. Ada khusus Kominfo di Telegram, kemudian yang khusus Media Center, dan juga ada Jihad Media. Nanti bisa ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Silmi Al-Ihsan. Bismillah, saya mau nanya Kang, bagaimana biar dapat feel khususnya dalam belajar UI UX, ngoding dan sebagainya? Karena belum dapat feel-nya, akhirnya menjadi tidak konsisten dan mudah merasa bosan. Nah, ini nih. Mudah-mudahan diistiqomahkan. Ya Allah, kuatkan aku gitu. Jadi bagaimana untuk dapat feel ya? Sebenarnya feel ini dibangun atas dasar kebiasaan untuk mengolah atau mempelajari sesuatu. Karena kan dia sifatnya intuisi kan, intuitif. Jadi bisa bangkit ketika memang udah merasa cinta gitu kan. Jadi memang harus dibiasakan sih, dibiasakan mencari hal-hal baru dari area tersebut. Misalkan kayak tadi, oh ternyata untuk menganalisa sebuah desain itu, misalkan mau didesain ulang nih, analisa dulu dari yang udah ada. Oh ternyata dia nggak cuman coret-coret, oh ini kurang ini, tapi tanpa ada teori dasar. Nah itu berarti ada nggak sih teori dasarnya gitu kan? Oh ternyata ada nih heuristic evaluation gitu kan buat menganalisa sebuah desain gitu kan. Oh harus belajar lagi heuristic
Saya rasa sih ketika ada banyak hal baru yang harus dipelajari, yang artinya secara tidak langsung dituntut, itu bisa membuat kita tidak bosan sih harusnya. Begitu Jadi sih katanya. jadi kalau sebenarnya Anda membantu jawab itu sebenarnya semua bidang ada, titik di mana titik bosan, titik jenuh gitu loh, bosan. Tapi Betul, intinya betul. kalau kita memang udah kasarnya udah di sana kayaknya nih, saya dunia saja nih lah, duniaku gitu, dunia Ana kayaknya sukanya di UI UX. Kalau Ana misalkan orangnya orang software, engineering, saya sukanya di back end, front end gitu kan misalkannya. Jadi walaupun sebenarnya itu susah, sulit, pusing, boring, tapi ya tetap dijalani karena apa ya, kasarnya udah hidup matinya udah di sana gitu kan. Sama seperti guru-guru kan, emang guru nggak bosan gitu ngajar kelas 5, kelas 4 misalkan ya, materinya itu-itu aja, tapi enggak kan itu kan hanya panggilan, jiwa, panggilan jiwanya saya senang menjadi guru. Bosannya sebenarnya bosan, tapi saya suka dengan seperti ini jadi terus dijalani. Jadi gimana tips and triknya? Tiada lain dan tiada bukan antum harus join komunitas yang selalu berkumpul dengan sesama komunitas. Makanya kenapa? Balik lagi Kominfo mewadahi antum sekalian untuk bisa gabung, kemudian ya kan sesama sesama yang hobi lah istilahnya itu kan, sesama hobi. Goes itu kan jauh katanya. Yang kemarin yang lagi viral tanjakan Cijengkol. Emang gimana tuh? Tapi kalau yang suka goes walaupun capek goes kan udah di Bandung Cijengkol, tapi kalau suka why not kan? Nah itu dia. Boring, tapi kan suka. Nah, itu dia. Jadi kalau sesama bergabung dengan sesama komunitasnya, sesama hobiis, maka yang tadinya bosan itu karena ada teman lagi yang ngajak, oh iya ternyata gitu. Sama lah. Ani juga ini udah kurang lebih 20 tahun di IT, tapi karena bukannya tidak boring, bukan tidak bosan, tidak pusing, ya sama pusing. Tapi karena suka, jadi kasarnya ya ini udah hidupnya di IT, udah enak di IT, kemudian pusingnya biasalah pusing, tapi karena ini mata pencarian gitu kasarnya itu. Kemudian ya memang hobi, kebetulan hobi, jadi hobi yang dibayar, jadi aneh kasarnya itu ya come with live with it gitu ya, semuanya ya aneh hidup dengan ini gitu kasarnya itulah. Jadi walaupun pusing ya tetap aja dijalani gitu sih sebenarnya. Jadi join di komunitas, makanya kalau sebelum ada apa-apa kita komunitas gitu kan, bergaul, bertanya, itulah fungsinya ada komunitas, ada tim Kominfo sekali lagi mewadahi itu semua supaya antum itu tetap berada di jalannya, istiqomah kayaknya gitu. Karena aneh kemarin beberapa bulan udah mengadakan sasarannya itu program supaya antum yang suka IT silahkan, walaupun antum dari nol nggak apa-apa, saya ajarkan gimana cara belajarnya, tapi kan ya namanya juga mungkin manusia ya, ada yang putus tengah jalan, ya biasalah tuh namanya, yang dari 40 yang join itu yang jadi cuma satu. Ya nggak apa-apa karena memang perjuangan menuju IT itu panjang sekali gitu kan, memang nggak apa-apa namanya. Tapi kita selalu mewadahi, antum suka belajar IT silahkan join, masalah nanti suka atau enggak kan nanti waktu yang akan belajar. Kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh, ingat karena kita sebagai pemuda Persis, manjada wajada. Itu aja lah, pokoknya siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Tapi perjalanan menuju itu perlu banyak kesabaran. Jadi sabar aja, namanya juga belajar. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Panjang ini dari Arul, Kominfo, PC, Pemuda, Persis, Katapang. Bismillah, Ana juga ingin bertanya mungkin di luar UI UX dan mungkin ada hubungannya. Sebagian user PC atau yang hidupnya udah nongkrong di depan komputer udah tahu dengan software yang namanya Adobe Flash Player. Nah, yang software Flash Player itu kan khususnya buat yang streaming dan menjalankan program tambahan. Kemarin kan tuh disuruh Anissa karena udah EOL ya, end of life, dan katanya sebagai penggantinya kan itu HTML5 kalau nggak salah kan ya. Nah, Ana udah baca-baca tapi masih belum paham benar soal HTML5 karena belum dapat ilmunya, hehe. Lalu menurut Kang Randy, HTML5 itu fungsi dan penjelasannya seperti apa? Terus apa hubungannya dengan software Adobe Flash Player dan semacamnya untuk menjalankan program tambahan? Syukron. Oke, biasa. Jadi sebenarnya itu hanya inovasi sih. Inovasi upgrade lah dari yang tadinya juga kan UI UX itu sebenarnya dilakuinnya pakai Photoshop kan, saya juga ngalamin pakai Photoshop, cuman karena pengen maksimal itu setiap margin saya kasih berapa pixel
Itu saya bikin desain sistem yang memang kayak bikin desain poster lah gitu. Jadi dihitungin satu-satu itu pas pakai Photoshop. Cuman inovasi, para perusahaan juga melek akan potensi yang ada, melek akan kesempatan yang ada, opportunity-nya jelas, dibikinlah tools-tools yang sesuai dengan karakternya atau sesuai dengan kebutuhannya. Maka muncullah Adobe XD, muncullah Figma, SketchUp dan lain-lain gitu kan. SketchUp-nya yang buat UI ya, bukan buat Nah, itu kalau hubungannya sama HTML5 itu hanya sebatas inovasi sih sebenarnya. Jadi HTML5 ini memang apa namanya teknologi lebih baru lah istilahnya dari teknologi-teknologi sebelumnya yang mana website itu untuk bergerak dulunya tuh harus pakai Adobe Flash gitu kan segala macamnya. Nah ini sebuah bentuk inovasi aja sih sebenarnya yang memang harus diikutin oleh setiap para pelaku entah itu apa namanya sebagai orang yang di belakangnya ataupun sebagai orang yang memang berhubungan dengan sesuatu tersebut. Kayak misalkan UI UX itu berhubungan dengan HTML5 ini ya itu memang harus setidak-tidaknya dicari tahu tapi tidak harus dengan ngoding sampai suntuk ya. Itu effort banget sebenarnya jadi UI UX-nya nggak kena ujung-ujungnya kan. Sebenarnya UX itu butuh pemahaman atau UX ini butuh dengan effort yang lebih tinggi gitu kan ternyata terbengkalai gara-gara kita fokus ngomongin HTML5 gitu kan. Yes. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke pengenalan potensi diri kita itu apa namanya sebagai apa pengen jadi apa dan pengen fokus atau spesialisasi apa jadi fokusin di area tersebut entah itu nantinya mau muncul HTML 11 12 kayak iPhone gitu kan ya udah bodo amat yang penting kita tahu guideline-nya tahu standarisasinya karena mereka udah pasti nunjukin guideline atau dokumentasi. Iya, gitu. Jadi Arul itu lebih fokusnya sebenarnya ke front end. Jadi HTML5 itu udah ada dari 5 tahun yang lalu, dari 2015 sebenarnya. Jadi sebelum end of life kemarin Adobe Flash itu kan udah dikasih tahu bahwa nanti Desember 2020 itu akan EOL, end of life, jadi nggak akan dipakai lagi. Oleh karena itu dia kasih tahu kepada front end semuanya itu ke browser-browser bahwa yang masih ada pakai aplikasi Adobe Flash Player itu harap hijrah kasarnya. Harap hijrah, harap move on karena teknologi itu Anda juga harus mengatakan juga bahwa zaman dulu memang yang lagi merajalela menjadi primadona itu adalah Adobe Flash gitu. Adobe Flash Player itu kan wah merajalela banget lah gitu semuanya. Itu apapun pakai Flash atau 2015. Nah, dari 2010 udah kebayang bahwa masa depan Flash itu nggak akan lama, betul ternyata akan digantikan oleh HTML5 yang lebih canggih gitu. Jadi kita kalau mau menjalankan video gitu di browser dulu kan harus install dulu Flash Player baru bisa jalan. Kalau sekarang udah HTML5 ya nggak perlu, udah bisa jalan. Makanya nggak perlu ngapain ada Flash Player. Makanya semua itu yang browser-browser yang ada dulu pakainya Adobe Flash, maka itu dihilangkan. Makanya Flash itu kan dulunya itu kalau masih ingat namanya kalau ketahuan umurnya berarti Macromedia Flash dulu 2015 2002 itu nggak tahu ketahuan umurnya. Dulu namanya Macromedia Flash kemudian karena bagus waktu saat itu memang pada zamannya memang bagus. Jadi kita aplikasi itu kan yang banyak tutorial kemudian yang game-game biasanya pakai Flash itu kan. Kemudian 2006 dibeli sama Adobe jadi Adobe Flash, maka diganti Macromedianya diganti jadi Adobe Flash. Kemudian ya 2010 katanya nggak berkembang dengan sebaik itu, makanya udah bangkrut itu si Flash-nya, makanya tidak dikembangkan lagi, makanya digantikan oleh HTML5. Jadi intinya itu kita jangan terlalu fokus pada itu, kita berpaham fokus pada apa itu konsepnya itu, kita langsung aja kita mau buat aplikasi seperti apa kebutuhan kita mau apa gitu. Makanya balik lagi nggak bosan-bosan ada Kominfo di sini ada Wadah di sini kalau mau tanya silahkan gitu kan makanya selalu silahkan diskusikan ramekan grup ini di Slack itu supaya antum mungkin yang belum masuk ke dunia IT yang sebenarnya makanya di sini ada Kominfo ada grupnya yang sebelum antum belajar di dunia IT yang sebenarnya coba join di Kominfo gimana cara berkolaborasi dalam sebuah tim gimana cara diskusi dengan tim-tim yang lain dengan teman-teman yang lainnya di Kominfo itu makanya selalu kalau yang fokus kalau buka ya di Slack antum ada anak online ada DevOps itu semua komunikasinya antar tim
ada 220 orang, tapi yang aktif, yang diskusi itu cuma hanya 15 orang. Kenapa, Pak? Karena itu yang selalu intens itu diskusi, dia ingin belajar seperti apa, itu hanya 15 orang. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Tapi intinya jangan pernah menyerah, teknologi akan selalu terupdate, makanya orang IT itu orang yang nggak bisa diam sebenarnya, karena dia harus belajar lagi, belajar, mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi jangan terlalu pusing dengan teknologinya, yang penting konsepnya seperti apa, tapi ambil konsepnya aja, kemudian apa yang kita butuhkan, kita mau bikin aplikasi seperti apa. Nah, contohnya ini ada di Kominfo, kasarnya kita kan nggak pakai HTML5 gitu kan, belum, karena belum ada kebutuhannya. Jadi kita nggak perlu tahu ya tahu aja, oh ini gini, tapi kita tidak memakainya. Jadi right man on the right place gitu. Kalau perang kita semuanya harus tahu persenjataan apa yang harus kita gunakan, tapi kalau perang ya karena perangnya ini doang. Ini lawannya cuma lawan ini doang, pakai senjata ini aja. Kita tahu lah kalau main PUBG ya. Nah, ini pakai ini aja lah, nembaknya juga. Ini pakai ini mah pakai pisau aja istilahnya, kasarnya itu. Jadi tidak semua peralatan yang kita punya kita keluarkan semuanya, tidak. Jadi gunakanlah tools yang baik, yang benar sesuai dengan medan tempurnya. Kalau di Kominfo kebetulan nggak ada, belum, jadi kita masih oke gitu. Jadi lihat untuk tahu gimana cara berkolaborasi itu ada di tim Kominfo. Oke, pertanyaan dari Wawan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada jadwal rutin untuk komunitas UI UX? Nah, ini tunggu dulu, ini jadwal rutinnya di mana nih? Maksudnya di Kominfo atau di mana nih? Harus diperjelas dulu. Ada Kang Wawannya. Kalau ditanya misalkan UI UX di Kominfo, sebenarnya nggak ada jadwalnya, kebetulan aja karena nih Ren, kita bahas aja UI UX di sini karena kebanyakan di pemuda Persia adalah graphic designer, supaya mengenal lebih jauh apa sih UI UX biar mereka lebih upgrade skill-nya dari graphic designer menjadi UI UX. Makanya kita bahas. Anda minta Randy sebagai tim Kominfo ini bagian tim UI UX supaya membahas gitu. Jadi kalau bertanya di pemuda Persis, belum ada jadwal. Nanti kalau ini kebetulan aja dijadwalkan. Kalau ada antum punya request, Kang, misalkan halako yang selanjutnya kita bahas ini loh. Misalkan bahas UI UX, boleh nanti kita request, nanti kita diskusikan. Gimana Ren, misalkan kita bahas ini, gitu, bahas A, boleh disarankan. Ataupun antum suka misalkan lebih IT ataupun lebih luas apa masalahnya tentang IT, boleh kita disarankan. Nanti kita akan pikirkan lalu kita bahas di halako IT selanjutnya gitu ya, boleh gitu. Tapi kalau di yang lain sebenarnya antum ya harus masuk ke komunitas dan nanti ada jadwalnya. Biasanya ada meet up lah asalnya. Itu kalau kita bahasa kita halakoh, liko gitu, liko bertemu. Nah, kalau bahasa Arabnya bahasa Arabnya itu, kalau bahasa Inggrisnya meet up, ketemuan gitu, maksudnya ketemuan. Dulu ketemuannya di darat, di kopdar, offline. Sekarang karena masalah pandemi jadi kita online semuanya via Zoom. Oke, mungkin gitulah, bisa cukup lah mungkin ya Wawan. Kemudian dari Iqbal Hadi Permana, Bismillah. Izin bertanya Kang, perihal tahapan pengimplementasian hasil rancangan yang sudah dirancang di aplikasi Figma. Apakah rancangan desain tersebut hanya menjadi patokan atau gambaran desain aplikasi yang akan dibuat saja, yang kemudian dari front end yang mengeksekusi rancangan tersebut, atau apakah bisa langsung digunakan? Maksudnya jadi dari hasil rancangan Figma tersebut ada CSS, JS dan sebagainya. Terima kasih Kang. Oke. Ya, jadi untuk si desain ini sebenarnya memang scope-nya kalau memang dia sebagai UI UX designer itu ya dia hanya sebatas ke area prototyping gitu kan, desainnya jadi terus di link antara di screen gitu kan. Nah, nanti si link ini dites ke user asli. Kalau memang memungkinkan untuk dites gitu kan. Atau bahkan menentukan yang tadi A/B testing antara desain satu dengan desain kedua, tuh dua-duanya dites, dikasihkan ke user pakai yang mana baru nanti dieksekusi. Nah, eksekusinya ini cakupannya memang untuk area front end gitu kan. Tapi memang ada beberapa tools yang penunjang, kayak misalkan Framer. Framer ini dia salah satu tools yang menunjang software Figma, Adobe XD, dan Sketch untuk istilahnya mentranslate atau bikin prototyping yang agak ribet gitu, prototyping yang semi coding kalau di Framer ini. Jadi kita harus ngerti bahasa JavaScript
harus ngerti JavaScript untuk bisa mengimplementasikan si framework ini. Cuman memang tidak semurni JavaScript aslinya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua ada namanya Anima. Anima ini salah satu tools plugin dari software tadi Adobe XD terus juga Sketch sama Figma untuk buat animasi transisinya sesuai dengan standar, juga bisa di translate atau diekspor ke React. Jadi kalau misalkan kita orang React atau kita bisa React JS atau kita bisa turunannya kayak Gatsby.js atau Next.js itu bisa pakai si Anima ini. Cuman memang tidak se-powerful di coding secara profesional atau best practice manual ya. Memang beda rasanya. Cuman itu bisa jadi patokan aja. Cuman ya itu balik lagi ketika skopnya UI UX design ya udah skopnya di situ aja, fokus di situ, maksimalkan di situ. Urusan setelah itu tanggung jawab orang lain. Orang lain gitu. Delegasikan lah. Jadi pada prakteknya nanti kita akan fokus kepada kita jobnya apa, job desk-nya. Kalau front end misalkan front end ya biasa HTML, CSS. Nanti front end itu akan menerima desainnya dari UI UX. Jadi UI UX yang akan berdiskusi dengan istilahnya product owner atau business owner gitu ya. Biasa product owner pengennya ini desainnya seperti ini loh, gini. Nanti diskusi sama UI UX, desainernya oke, nanti dibuatkan ini kita udah jadi desainnya, nanti si orang front end dari desain dari yang dikasih oleh UI UX dia akan mentranslasikan dalam bahasa pemrograman web, HTML, CSS, JavaScript gitu. Sana biasanya gitu. Jadi nanti komunikasinya si business user, product owner itu dengan UI UX, kemudian nanti akan dikasih ke front end developer. Nanti front end developer akan komunikasi dengan tim lagi, tim back end developer gitu nanti. Biasanya gitu. Nanti makanya ini kalau pengen tahu makanya harus gimana ya, iklan gimana ya Reni, ini ada semuanya ada tim Kominfo, tinggal antum mau berperan. Si UI UX ini kan makanya dari slide yang saya show tadi itu memang sebenarnya singkat dan memang hanya judul-judul aja. Jadi istilahnya kayak itu clue-clue aja semuanya yang memang pada nyatanya eksekusinya itu benar-benar panjang dan jauh untuk si UI UX ini, dan belajarnya pun nggak bisa singkat gitu untuk transisi ini. Harus memang benar-benar continue dan terus di-upgrade setiap waktu, karena baik lagi dari mulai teknologinya juga semakin upgrade, entah itu teknologi programmingnya, entah itu teknologi device-nya semakin upgrade, juga dari teori-teorinya pun semakin upgrade gitu kan. Jadi memang harus benar-benar di continue-in. Saya juga dulu waktu belajar UI UX ini benar-benar memang fokus di belajar UI UX-nya. Dulu saya ikut, alhamdulillahnya dulu dapat course, professional exclusive course dari salah satu course yang ada di luar, itu gratis selama 4 hari kalau nggak salah, 4 hari berturut-turut. Cuman di minggu-minggu yang berbeda itu setiap jam 1 malam saya bangun jam 1 malam buat nonton si course live-nya untuk belajar si spesialis si UI UX ini, terutama di UX-nya sih waktu itu, karena memang sebenarnya yang harus diingat bukan cuma translator antara UX dan atau antara bisnis dengan programmer, tapi juga itu si UX-nya ini harus benar-benar nyangkut sama bisnisnya gitu, benar-benar nyangkut sama kanvas flow bisnisnya, benar-benar nyangkut sama kanvas flow usernya segala macamnya gitu. Jadi benar-benar harus berkesinambungan semua, dan itu udah pasti nggak bisa singkat, tapi pasti bisa gitu. Bisa. Pokoknya selalu ada jalan. Oke, pertanyaan terakhir mungkin kalau nggak ada lagi dari Ari Wijaksana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertanya, bagaimana cara untuk pemula seperti saya belajar desain seperti yang disampaikan? Mulainya dari mana dan apa yang harus dilakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya tadi clue-cluenya udah dibahas di slide. Clue-cluenya nanti mungkin kalau ada yang mau nanti di share ke Ane, nanti Ane share di grup Randy. Nanti di share slide-nya. Dan di slide itu memang hanya clue. Jadi di slide itu hanya benar-benar judul besar yang ekosistem di UI UX itu seperti apa sih, terus hubungannya dengan front end, back end, segala macamnya itu kayak gimana sih, terus juga istilah menerapkan istilah agile atau istilah microservice konsep yang ada di
area programming itu bisa diterapkan nggak sih di UI UX kayak gitu kan, itu harus benar-benar dipahami juga, dan itu nggak bisa dalam satu waktu dibahas. Jadi ya slide-slide tadi juga ada judul-judulnya, bisa di search lewat sana, cuman memang harus ada intens komunikasi atau intens bertanya, dan juga intens untuk selalu aktif di dalam forum sih sebenarnya. Itu dia. Jadi the power of the community. Community. Komunitas. Jadi makanya sekali lagi balik lagi kita di Kominfo selalu mewadahi, balik lagi ayo join ke sini. Nanti kita diskusi khusus di kita kan semua pemuda Persis jadi ikhwan semua, jadi enak lah gitu. Nggak ada siapa lagi karena kita misalnya dari PC Anu, dari PC Atu semuanya bisa diskusi lah gitu. Jadi banyak nih, ada UI UX, kemudian tadi ada DevOps, ada front end, back end. Jadi antum tinggal masuk, join, nanti kalau ditanya nanti aneh arahkan seperti apa. Jadi nanti ini sebenarnya prototipe kalau antum masuk di tim Kominfo itu nanti prototipe untuk menuju industri yang sebenarnya itu seperti ini sebenarnya. Nanti ada bagi-bagi timnya, antum bisanya apa nanti akan di sini. Mungkin kalau yang sebenarnya itu banyak full of pressure lah, banyak tekanan karena misalkan harus beres 2 minggu lagi, seminggu lagi gitulah kalau sebenarnya. Kalau ini kan kalau yang sebenarnya kan profesional kasarnya, karena kan kita dibayar jadi kan harus profesional. Kalau di Kominfo anggaplah sebagai belajar, jadi nggak ada pressure seperti itu. Kalau ada waktu ya kerjakan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, asal bilang. Penting komunikasi dengan baik dan benar gitu di Kominfo. Tapi ini gambaran prototipe gitu, benar-benar prototipe. Kalau mau kerja itu ya seperti ini cara kerjanya, komunikasi dengan kasarnya itu dengan yang senior, yang junior, dengan atasan gitu harus gimana. Nah itu gambarannya seperti itu gitu. Itu sih. Saran saja Kang, biar berkesinambungan jadwalkan halaqah mengenai hal seperti ini minimal 2 minggu sekali. Yaitu nanti tergantung kesepakatan saja ya sebenarnya. Kalau kami kan dari tim Kominfo ya selalu siap insya Allah. Tapi kalau antum punya ide yang lain, mungkin kita akan bahas yang lain misalkan kan kita ada seminggu 4 kali gitu ya halaqah itu. Misalkan halaqah 1 kita akan bahas IT, teknikal, kedua UI UX misalkan ya, 3 apa nanti tergantung karena ini kasarnya ini masa jihad saya terakhir. Ini 2020 udah wassalam, maka kita biar kesinambungan, kita bisa bertanggung jawabkan, nanti kita bisa diskusikan kita mau apa ya bahasnya, tergantung nanti kebutuhannya apa gitu ya. Nanti kita bisa menyarankan, boleh silahkan disarankan nanti di grup, silahkan nanti kita akan diskusikan bersama tim Kominfo. Ada request misalkan dari teman-teman dari pemuda Persis maunya bahas A, B, C misalkan ini UI UX versi 1 kasarnya itu ya part 1, nanti kita bahas lebih detail mengenai apa. Ini kan khususnya ini masalah UI UX gitu istilahnya. Boleh bisa. Kemudian dari Himan Firdaus, izin Kang punten, antara UX research dan UX design dan sebagainya itu apakah membutuhkan suatu metode tertentu cara belajarnya, dan juga bagaimana cara membuat dari metode seperti SUS dan metode lainnya dari UX. Jadi metode mungkin ya. Kalau metode pasti itu harus sesuai dengan teori-teori yang ada, karena mereka juga udah istilahnya udah bikin silabus tersebut tuh udah benar-benar enak lah untuk dipakai gitu kan. Misalkan di area untuk membuat sebuah fitur yang nantinya bakal di launching di beta, misalkan bakal launching sistem tersebut itu dalam kondisi beta. Jadi ketika launching itu hanya untuk percobaan gitu. Karena itu berarti development dari keseluruhan tim dari mulai UI UX sampai ke engineering atau developer itu harus cepat kan. Nah, berarti UI UX pun harus cepat. Nah, di sini ada satu metode namanya, kalau dari Google itu design thinking disebutnya, kalau dari Apple disebutnya design sprint. Nah, ini metodenya sama, hanya beda nama doang. Dia itu metode yang cara bikin sebuah fitur atau cara membuat UI UX secara singkat dalam waktu 5 hari dengan step by step perharinya. Nah, itu salah satu metodenya. Terus juga yang tadi ada heuristic evaluation buat mengevaluasi sebuah desain gitu kan. Jadi benar-benar memang harus dieksplorasi karena metode ini banyak dan cukup bisa dipilih untuk kita dan tergantung skopnya juga. Kita di area UX kah, di area
di area UI doang kah kayak gitu kan? Karena kalaupun mau mengkerucut, oh ternyata saya hanya bisa atau hanya berpotensi di area UX doang gitu kan. Nah, berarti pilih tuh mau area UX research, mau area UX copywriting, atau area UX design buat sketching gitu kan, segala macam itu juga bisa tuh. Terus yang kayak tadi, jadi kalau misalkan masuk ke area UI ya berarti UI-nya diturunin gitu segala macam. Terus kalau misalkan mau dua-duanya ya berarti ambil resiko, berani mempertanggungjawabkan untuk kedua hal tersebut kayak gitu. Jadi metodenya harus terus digali, harus terus dipelajari, dan itu juga informasinya selain dari intuisi untuk mencari, juga dari komunitas biasanya. Nah, gitu. Balik lagi the power of community gitu kan. Ya gitulah. Jadi makanya kita harus bersama-sama biar ilmunya berbagi juga rata lah gitu. Kemudian ini kan IT ini luas banget gitu kan. Tadi kita udah bahas bahwa IT ini sangat luas, ini spesialisasinya semakin banyak. Ada yang ngoding, kalau ngoding kebagi lagi nanti karena front end, back end, Android, kemudian iOS, kemudian yang lainnya. Kemudian dari desainer ada graphic designer, ada UI UX designer, ya panjang lagi. UI UX juga panjang lagi. Kemudian IT juga ada copywriting. Kemudian di Pemuda Persis ada khusus spesialis copywriting. Jadi Halako IT ini tidak selalu membahas IT teknikal melulu gitu. Nanti kita ada bahas mengenai desain. Tadi kemarin yang awal-awal karena kebanyakan kita kebutuhannya untuk teknikal, jadi kita 1, 2, 3 itu bahas teknikal, ngoding gimana seperti apa. Kemudian ya kita ngebahas sekarang mengenai desain gitu kan, UI UX. Nanti kita akan bahas mengenai Facebook Ads misalkan kita, karena kita punya spesialis yang Facebook Ads juga. Ini kan IT juga tapi bidangnya berbeda gitu. Nanti kita akan bahas yang lainnya. Kalau mau saran apa sih yang akan kita bahas di Halako 9? Ini kan 8 kan, nanti Halako selanjutnya atau apa-apa lagi boleh ya di Japri ataupun di grup aja di WhatsApp, nanti kan ada grupnya, atau mau join silahkan. Kang, gimana kalau bahas A, nanti kita diskusikan bersama tim Kominfo Pemuda Persis gitu. Oke, mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya lagi, 1-2 pertanyaan, mungkin 2 orang pertanyaan. Silahkan diketik atau langsung aja angkat tangan. Kalau tidak ada, saya hitung 1 sampai 3 nih. 1, 2, 3. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin nah haturkan jazakumullah khairan katsiron kepada Randy dari tim Kominfo yang telah memberikan materinya di sini as speaker. Kemudian nanti Ana juga ucapkan terima kasih kepada pemuda Persis semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Halako IT yang ke-8 ini. Doakan mudah-mudahan Kominfo bisa mengadakan Halako IT yang selanjutnya dengan pembahasan dan tema-tema yang dibutuhkan oleh khususnya lah pemuda Persis dalam rangka menyukseskan Muktamar 2021 ini, yang Muktamar 13 Pemuda Persis gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan IT dan dalam rangka menyukseskan Muktamar 13 Pemuda Persis kita akan bahas. Sekali lagi kalau punya ide dan saran silahkan di Japri aja, di bawah ini ada subtitle, ada nggak ya? Oh nggak ada ternyata ya. Boleh nanti kita diskusi ya gimana kalau mau join lagi dalam tim Kominfo silahkan. Selalu terbuka, pintu Kominfo selalu terbuka, grup selalu terbuka. Oke, sebelum kita tutup, silahkan dihidupkan dulu videonya supaya kita bisa foto-foto dulu lah kasarnya. Kita foto-foto dulu sebelum hidupkan fotonya dulu. Kita stop dulu recordingnya.